Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, nikmat waktu luang, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Kita sering diajak bersyukur, lantas bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah itu? Tidak lain dan tidak bukan cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menggunakan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Mata, buat apa tuh mata kebanyakan? Apa buat nonton dangdut atau buat baca Quran? Semua dia tanya. Bahkan Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ya. Nanti itu kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu nikmat dipakai buat apa? Ditanya semua. Bahkan air yang kita minum seteguk demi seteguknya ditanya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang istiqamah, pengikutnya yang setia, pengikutnya yang selalu patuh, enggak nambah-nambahin, enggak ngurang-ngurangin, patuh. Dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan lalu kita telah sama-sama dengarkan beberapa hadis mengenai muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah merasa diawasi, ya, gimana sih kalau ada pengawas? Saya sendiri di sekolah kalau hari ini ada pengawas datang, itu macam-macam yang enggak ada kita ada-adain. Oh iya, kuenya mana? Cari kuenya. Jangan lupa itu salam tempelnya. Transportnya ganti. Pengawas nggak minta, tapi kita ya tahu diri. Ya, kita tahu diri. Siapin. Nah, apalagi yang ngawasin kita adalah Allah langsung. Dalam kesendirian maupun dalam keramaian ada Allah di sana ngawasin kita. Ar-Raqib, diawasin kita. Itu sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Malam hari ini ada dua tema besar, yaitu mengenai takwa dan tawakal. Ya, takwa dan tawakal. Sering kita dengar khatib Jumat kalau khutbah itu berwasiat dengan apa wasiatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini kalau enggak dibaca sama khatib, khutbahnya enggak sah. Sebab ini rukun. Ya. Demikian pentingnya takwa sampai-sampai takwa ini masuk ke dalam rukun khutbah. Ya, pentingnya takwa masuk ke dalam rukun khutbah, itu wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Dulu sahabat waktu dengar ayat ini, mereka merasa berat. Ya Rasul, siapa yang bisa di antara kami takwa dengan takwa yang sebenarnya? Maka turun ayat yang meringankan. Ini kalau bab di ulumul Quran namanya nasih mansukh. Turun ayat yang meringankan, yaitu apa? Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, menurut kesanggupan kita aja. Tapi kalau meninggalkan maksiat itu mutlak, tinggalin semuanya. Nah, di bab takwa ini, jalankan takwa itu sesuai kemampuan kita, ya. Jangan suka ngukur kita punya kaki, ada ukuran sepatunya, jangan ngukur kaki pakai ukuran kaki orang, gitu ya. Enggak pas. Sebab sekarang kita jarang melihat orang yang bisa pol-polan tahajud, sekaligus ahli sedekah, sekaligus puasa sunnah, sekaligus tilawahnya juga, jarang, susah. Paling enggak ya satunya, tahajudnya kuat, sedekahnya lemah, baca Qur'annya kuat, puasa sunnahnya lemah, gitu begitu. Dominan salah satunya aja, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ayat fattaqullaha mastata'tum, kata Imam Nawawi, beliau mengisyaratkan pendapat sebagian ulama salaf bahwa ayat ini telah menasakh atau menghapus ayat sebelumnya. Tapi yang benar adalah ayat tersebut tidak menghapus ayat tadi, bahkan ia menjelaskan maksud Allah terkait ayat pertama yang dinukil itu, yaitu hendaklah semua hamba bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka masing-masing. Jadi Allah tidak pernah membebani seorang melainkan dengan sesuatu yang sanggup atau mampu dikerjakannya, ya. Jadi Allah kalau ngasih perintah, itu orang pasti mampu menjalaninya, ya. Dulu ada orang bilang, mana kuat kita sholat sehari semalam 5 waktu, kecuali orang yang nganggur itu, begitu. Kita masih sibuk, nggak kuat, ya. Padahal sesibuk-sibuknya orang sebenarnya lagi nunggu waktu sholat. Kita dari isya ke subuh itu nunggu waktu subuh. Dari subuh ke zuhur itu lagi nunggu waktu sholat zuhur. Nah, supaya kita enggak bosan, diisilah dengan aktivitas. Ada yang dengan kerja, ya. Makanya orang yang paham itu, sepenting apapun rapat, kalau sudah masuk waktu sholat itu di break dulu. Kita break dulu sholat, ya. Enggak bablas, ini penting ini. Ini urusan kemaslahatan umat, enggak bisa ditunda dulu. Gimana? Katanya pengen ditolong oleh Allah. Kalau pengen tolong oleh Allah, ya prioritaskan Allah. Kemudian sebelum kita masuk ke hadisnya, masih ada ayat atau firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah menyuruh hamba-hambanya agar bertakwa serta beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya, seperti peribadahan seorang yang seolah-olah melihatnya, ihsan, muraqabah lagi kemarin. Juga hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang baik tanpa terdapat penyimpangan. Ada ulama yang menafsirkan asyadid, ya, sadida ini artinya apa? Tauhid, kesaksian tauhid. Kata itu berarti kebenaran atau kejujuran. Kata itu berarti yang benar, ya. Kemudian di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat populer.
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezekinya orang yang bertakwa itu enggak pernah diduga sebelumnya. Melalui ayat ini Allah memberitahukan bahwa siapa saja yang bertakwa, takwa dalam artian apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka dia akan memberikan kecukupan dan jalan keluar baginya dari kesulitan di dunia, bukan cuma di dunia maupun di akhirat. Makanya di ayat haji itu kan, ketika menceritakan bab haji ada ayat watazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ya, takwa ini bekal kita ke kampung akhirat. Ada lagi ayat yang lain itu walibasuhum, apa namanya? Tentang pakaian takwa. Takwa itu jadi pakaian. Seorang muslim, seorang mukmin yang beriman hendaklah memakai pakaian takwa. Takwa itu jadi pakaian dia, jadi perhiasan dia. Kemudian satu ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Apa itu furqan? Kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Kita kalau takwa, kita dapat apa? Ilham ya. Apa namanya? Kita bisa membedakan, oh ini enggak benar, oh ini benar, dengan modal takwa. Baik, kita masuk hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laysa an hadha nas'aluk qala fa Yusuf nabiyullah bani nabiyillah bani khalilillah qalu laysa an hadha nas'aluk qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islam idza faquhu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah, ia bercerita beliau yaitu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia di antara manusia? Beliau menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Kan ayatnya begitu ya, inna akramakum indallahi atqakum. Mereka menjawab, bukan itu maksud pertanyaan kami kepada engkau. Maka beliau kemudian menjawab, Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Mereka pun mendapat jawaban beliau, bukan itu maksud pertanyaan kami kepada engkau. Beliau pun bertanya, apakah maksud pertanyaan kalian itu tentang asal usul bangsa Arab? Jika demikian, maka yang paling baik di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah yang paling baik pula saat memeluk Islam jika mereka memahami syariat. Kandungan hadis ini, yang pertama penjelasan ihwal beberapa jenis manusia serta kemuliaan nasab atau keturunan mereka, bahwa di antara nasab tersebut ada yang mulia dan ada pula yang berada di bawah kemuliaan itu. Kemuliaan suatu nasab diakui jika diikuti dengan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Tidak dianggap mulia jika tidak demikian. Jadi walaupun dia Gus, anak kiai kan namanya Gus, kalau dia tidak bertakwa, kalau dia tidak mencerminkan seorang pribadi muslim yang baik, ya dia nggak bisa diikutin gitu.
Man heboh masalah Habib ya. Udah saya nggak bakal ngikut itu ya. Saya bilang sampai Gus aja deh. Ya. Seperti itu. Cuman pernah dengar cerita teman di Jakarta dulu, kita waktu sama-sama belajar di Al-Manar. Belajar Al-Manar ini ada dia orang Yaman. Teman saya orang Yaman. Orang Yaman namanya Faris namanya. Dia cerita. Itu di Yaman katanya. Dia tukang macul katanya, di sini cuma bolak-balik tangannya. Ya, seperti itu. Nah, kita kesannya kalau lihat orang Arab kayaknya udah berkah aja, berkah. Padahal kembali lagi tadi ya. Walaupun bukan orang Arab, walaupun orang Indonesia, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Masih kandungan hadis ini, manusia dimuliakan karena ketakwaan mereka terhadap Allah. Siapa saja yang benar-benar bertakwa, niscaya diliputi kebaikan yang banyak di dunia dan diberikan derajat yang tinggi di akhirat. Takwa lagi-lagi. Jadi bukan nasab, bukan mentang-mentang bapaknya Habib. Pernah waktu di Cirebon begitu dulu tuh nyantri. Jangan macam-macam sama dia. Dia anak Habib, kualat. Cerita dia dulu katanya, ada guru yang marahin dia. Malamnya dimimpin ketemu Aisyah, dia komelin sama Aisyah. Sampai segitunya. Ya. Orang kemarin di YouTube saya lihat Asegab jadi pendeta. Thomas siapa namanya itu? Ya, Asegab jadi pendeta. Artinya apa coba kalau begitu? Bingung kan? Seseorang dimuliakan karena kemuliaan orang tua dan keluarganya, yakni jika orang-orang itu bertakwa dan dia mengikuti perilaku dan jejak ketakwaan mereka. Jadi iya, tetap dihormati, tetap dimuliakan manakala dia takwa sama seperti jejak orang tuanya. Enggak otomatis. Orang ada kok bapaknya Nabi, anaknya durhaka, ada kok. Nabi Nuh punya anak durhaka, ada. Ya, enggak soal nasab. Keterangan ihwal keutamaan salah seorang Nabi Allah yaitu Yusuf alaihissalam yang terkumpul pada dirinya kemuliaan akhlak, kenabian dan nasab. Pada Nabi ini juga terhimpun kemuliaan ilmu yang ia terbukti dari kemampuan dalam menafsirkan mimpi dan memimpin sistem pemerintahan negara. Ya, dicontohin nih orang yang nasabnya bagus tapi bertakwa juga itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan bapaknya Nabi juga, Nabi Yakub. Ya. Kemudian dia akhlaknya baik, tidak dendam. Ya. Pernah dibuang ke sumur tapi nggak dendam sama saudara-saudaranya. Kemudian hadis ini masih juga menjelaskan perihal keutamaan ilmu atau syariat Islam. Sungguh ilmu ini lebih utama dibanding nasab atau garis keturunan, kemuliaan luhur, kehormatan maupun harta benda. Nah, ya. Jadi lihat-lihat seseorang itu dimuliakan bukan karena nasabnya, tapi karena ketakwaannya. Kemudian an Abi Umamah Sudayy bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umarakum wa ati'u
umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitabis shalah wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu kami menunaikan haji wada. Haji wada itu haji terakhirnya Rasulullah, ya. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah, kerjakan salat 5 waktu kalian, berpuasalah pada bulan Ramadan kalian, tunaikan zakat harta kalian, dan taatilah pemimpin kalian. Niscaya dengan begitu kalian akan masuk surga Rabb kalian. Ya. Ini rukun Islam, ya. Salat, zakat, puasa, ditambah taat kepada pemimpin. Artinya apa? Jangan buat kekacauan, jangan buat kegaduhan. Kalau dirasa pemimpin mungkin ada dilihat kurang benar, nasehatin. Kita nggak ada akses ke sono, cari yang punya akses ke sono, gitu, ya. Jangan bikin kegaduhan. Kandungan hadis ini yang pertama, kewajiban berpegang teguh pada rukun Islam berupa pelaksanaan sholat, zakat, puasa, dan haji, serta selalu bertakwa kepada Allah. Semua itu merupakan jalan ke surga sekaligus syarat masuk ke sana. Sedangkan istiqomah di dunia, sikap ini adalah penyebab keselamatan hamba di akhirat, ya. Jadi amalan-amalan itu memang kita masuk surga bukan karena amal. Terus amalan buat apa? Amalan itu buat penempatan. Nah, ini amalan segini di sini tempatnya, gitu ya. Yang ini ahli puasa nih di sini. Ini ahli sedekah sebelah sini, gitu, ada penempatannya sesuai dengan amalan masing-masing. Masuk surga tetap bukan karena amal, ya karena rahmat Allah. Karena Allah sayang sama kita, Allah masukin ke surga. Ini kalau ini sama orang-orang di luar sana jadi senjata. Orang Islam, Nabi aja gak dijamin masuk surga, gitu kan. Apa yang diikutin, nah, gitu. Kewajiban mentaati para pemimpin dan penguasa kaum muslimin, tetapi dengan syarat tidak boleh taat kepada mereka di dalam hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Saya kan pernah ngomong sama tokoh di Muhammadiyah. Saya bilang, Pak, kita kan wajib taat pemimpin ya Pak. Terus kenapa sih kita kalau lebaran suka beda mulu? Kata dia apa? Oh, ini harus pemimpin Islam. Emang pemimpinnya bukan Islam. Aduh, buntu juga itu kan. Akhirnya ya kita punya pemimpin sendiri akhirnya, gitu kan. Ya, pemimpin kita ya di Majelis Tarjih Muhammadiyah, kan? Ada Majelis Tarjih Muhammadiyah namanya itu, ada majelis apa lagi ya? Dia punya majelis namanya itu. Majelis Tarjih itu dia yang ini, yang kalau ada hadis, ini hadis, ini dua-duanya sahih nih. Mana yang paling rajih gitu dia. Kalau dia gitu, diambil yang paling rajih. Padahal kan kalau ada seperti itu ya dikompromikan harusnya, kan? Dikompromikan. Seperti sering saya sampaikan, ketika Rasulullah melarang buang air menghadap kiblat, tetapi ketika diintip sama sahabat, Rasulullah buang air menghadap kiblat. Jadi dikompromikan. Akhirnya dikompromikan bagaimana? Oh iya, boleh buang air menghadap kiblat kalau di dalam ruangan tertutup, gitu. Ya konon perumahan-perumahan banyak toiletnya menghadap kiblat, ya. Gak masalah itu ya. Ya paling nggak sampai haram, ya paling makruh lah, gitu ya, kalau dari segi fikihnya. Cuman bisa diambil kesimpulan kalau di dalam ruangan nggak masalah. Yang boleh itu di lapangan terbuka, tidak boleh menghadap kiblat. Kemudian kita masuk ke bab keyakinan atau tawakal. Keyakinan dan tawakal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surat As-Sajdah, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Dan kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.
Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Surat Az-Zariyat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang beriman itu bertawakal. Di sini Allah Azza wa Jalla menerangkan salah satu sifat orang-orang yang beriman, yaitu apa? Menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dan mereka tidak pernah takut dan berharap kepada selain Allah. Serahin semua urusan kepada Allah, ya. Tawakal. Kalau dalam cari rezeki yang paling tawakal itu kayak petani, nelayan, ya. Tinggal lempar jala, udah tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah. Atau petani pun begitu kan, karena dia nggak tahu hasilnya seperti apa, nanam aja yang penting nanam, hasilnya diserahkan kepada Allah. Bisa jadi kan kena hama, habis pertaniannya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, ya. Cukup dah. Kita kan kadang-kadang terlalu khawatir. Saya asam lambung naik kemarin, ya. Terlalu khawatir. Rapot saya jelek karena kehadirannya katanya kurang. Perasaan saya hadir mulu gitu ya. Kita kan kapan perasaan begitu, ya. Akhirnya stres, pikiran, soalnya diancam. Terus kalau panggil lagi bisa dimutasi. Mutasi kemana? Atau diberhentiin. Waduh, dalam hati saya, kok begini? Dipikir-pikir, ini lagi diuji. Ini kan ceramah-ceramah saya ini, gitu kan. Jadi Pak, kita itu akan Allah uji biasanya dari omongan-omongan kita. Kita ngomong apa, ujiannya begitu gak jauh. Oh, tenang lagi. Tenang lagi, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apalagi urusan rezeki mah gak usah khawatir. Kan kita udah belajar dulu kan. Waktu kita masih di kandungan emak kita masih berbentuk janin, itu rezeki yang kita cari apa rezeki nyamperin kita? Kan nyamperin kan? Emak kita yang makan pete, makan jengkol, segala macam kan. Sari-sarinya datang ke kita, ya gitu kan. Enggak repot-repot nyari, harus kita belajar dari situ. Masih bayi pun begitu kan. Orang kalau lagi masih bayi kan total bergantung ke Allah tinggi bener. Dia lapar, datang susunya, ya kan? Ngompol, datang, diganti popoknya. Karena apa? Bergantung pada Allahnya 100%. Begitu udah ada gedean, kenal uang jajan, dia bilang, kayaknya kalau ada uang jajan senang pada orang tua. Bergantunglah ke orang tua. Agak dewasa, nikah bergantung ke pasangannya, ya. Kerja bergantung ke kantornya. Udah, hati-hati itu. Kalau nggak sadar juga Allah ambil atu-atu, ya. Allah bangkrutin, mungkin kalau dia punya perusahaan Allah bangkrutin perusahaan, atau Allah dibikin jadi PHK. Dibikin PHK belum sadar juga, dia bilang tenang, masih ada pasangannya dibikin kabur, tenang, ya. Jangan salah bergantung. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Hanya kepada Allah bertawakal orang-orang beriman. Iya, kemarin ditugasin ke Bandung, kondisi lagi sakit, saya bilang kan. Saya bilang ntar aja di hari Senin, besok di Senin. Pulang, begitu pulang di WA lagi. Kalau Senin kelamaan, ya udah besok, saya bilang ke Bandung besok dah. Rebo ke Bandung. Saya pikir udah asam lambung udah enakan dah. Itu baru sampai jalan layang MBZ ya, Bekasi itu. Gelap, Pak. Gelap. La haula wala quwata illa billah. Saya pikir udah lewat udah. La haula wala quwata illa billah. Rem tangan langsung pinggir. Oh, masih hidup. Udah, di situ zikir mulu dah. Orang kalau lagi sehat kadang lupa zikir, lagi sakit zikir mulu, zikir. Ke Allah terus, ya Allah, teman-teman hamba ya Allah, tolong terus. Alhamdulillah 1:30 nyampe juga di Bandung. Urusan di Bandung kelar, pulang. Begitu pulang gimana caranya ini? Gak bakal kuat ini. Berhenti aja udah. Ada rest area berhenti. Tiap rest area berhenti. Ntar kalau udah mulai kaku lagi kaki berhenti. Pinggir, gerak-gerak badan. Alhamdulillah Isa nyampe di GIS lagi. Tawakal. Praktekin tawakal. Dulu pernah ini juga saya alamin, sepikir-pikir apa namanya. Oh iya, dulu pernah terakhir harus bayar SPP waktu kuliah. Waktu itu saya nggak berani minta sama orang tua. Kenapa? Bentrok sama adik saya masuk UNJ. Aduh, kalau minta gimana? Waktunya nggak tepat, takut pikiran orang tua. Udah tawakal, bismillah. Dari kontrakan di Ciputat tuh, di pasar Ciputat ada bioskop, namanya bioskop Niagara dulu. Itu yang nempel musolanya, tinggal di situ tuh. Musolanya nempel sama temboknya bioskop. Saya tinggal di situ dulu. Ada 25 pintu kontrakan. Satu kontrakan buat sekretariat TPQ. Saya ngajar di situ. Akhirnya dapat tempatan gratis itu. Tinggal di situ kasih gratis sama Pak Haji Bintang namanya. Berangkat, bismillah ke kampus. Diam aja di depan loket begini. Ya sambil hati ngomong, ya Allah, hibur hamba ya Allah. Ya. Sebab mau minjem sama teman takut kecewa, Pak. Saya juga nggak ada, kecewa kita kan. Allah. Sampai siang jam 11-an kalau nggak salah. Ada teman, udah bayaran belum? Belum. Ayo bareng. Uangnya kurang, saya bilang. Kurang berapa? Kurang semua. Itu bukan kurang. Ini pakai dulu uang saya, cuman baru separuh nih, pegang aja deh. Separuh lagi ya Allah, gitu kan. Itu kira-kira mau juhur. Ada teman lagi sama kayak gitu kasusnya, kurang separuh, selesai, masya Allah. Walaupun akadnya utang, ya kan utang, dipinjemin dulu kan. Tapi kan nggak apa namanya. Coba kalau orang dulu bisa kecewa, kita kan kadang gitu kan, lagi butuh kita siapa dulu kita datengin. Kita ngerasa kayaknya dia bisa bantuin deh, kecewa kita. Saya bilang panitia pembangunan masjid, kita jangan pernah berharap sama donatur bakal ngasih. Dia dulu suka ngasih, ya dulu suka ngasih, tapi sekarang apakah dia ada? Sama Allah aja berharapnya. Usaha tetap gantungkan harap sama Allah. Gitu. Pernah juga di Ciputat saya disuruh ceramah Idul Fitri. Jadi kalau di Ciputat itu sebelum kita habis sholat Id di masjid, itu ada ramah tamah di musolanya. Nah, di musola itu depan yang TPQ itu. Pertama, wah, saya bilang tenang, bawa materi banyak. Ada 3 atau 4 buku bawa. Ciluk, sampai depan nggak bisa ngomong apa-apa. Assalamualaikum. Ngomong apaan? Kenapa? Tawakalnya sama buku-buku di situ. Ya, seperti itu. Makanya jangan pernah kita salah untuk menaruh harap kita. Selama kita berharap kepada makhluk, pasti kecewa. Ya. Tapi kalau kita sudah berharap kepada Allah, selesai urusan kita. Gak usah kita pikir-pikir
bagaimana caranya Allah menyelesaikan urusan kita, enggak usah kita pikir-pikir. Ya, Allah punya banyak cara untuk menyelesaikan urusan kita. Ada sebuah hadis yang cukup panjang mengenai tawakal ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pernah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lantas aku melihat seorang nabi yang bersamanya terdapat sekelompok kecil, seorang nabi yang lain bersama satu atau dua orang, lalu seorang nabi yang tidak terdapat seorang pengikut pun bersamanya." Ada nabi enggak punya umat, biasa gitu. Ya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok besar, maka aku mengira mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk itu. Maka aku pun melihatnya, dan tiba-tiba terlihat sekelompok besar. Kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Dan ternyata ada lagi satu rombongan besar. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Wah, enak bener ya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab lagi. Ini harapan kita semua kan, masuk surga tanpa hisab. Sebab kalau dihisab itu pasti lama. Di dunia aja kalau dipanggil KPK itu berjam-jam. Masuk subuh, keluar malam, panggil KPK. Gak tahu di dalam ngapain aja. Apakah ngopi, apa gak tahu ya. Panggil KPK, masih lama. Apalagi di akhirat, hisab itu panjang banget. Ya, lama sekali. Sesudah itu beliau, yaitu Nabi Muhammad, bangkit dan masuk ke rumah. Kemudian orang-orang pun ramai membicarakan perihal mereka yang dikabarkan akan masuk surga tanpa hisab serta tanpa azab itu. Sebagian mereka berpendapat barangkali mereka sahabat Rasulullah, dan sebagian lain berpendapat barangkali mereka itu orang-orang yang dilahirkan di masa Islam. Ya, wah, kita nggak ada harapan nih. Kita kan lahir bukan kondisi Islam. Kita kan dulunya penyembah berhala gitu ya. Sebab mereka tidak pernah berbuat kemusyrikan kepada Allah, sehingga mereka segera menyebut beberapa hal atau pendapat. Saling ini rame. Rasulullah masuk, tadi nyampein hadiah, nyampein pesan, terus masuk ke rumah. Akhirnya malah rame itu jamaah di luar. Siapa ya kira-kira masuk surga hisab ya. Jadi rame. Kemudian Rasulullah keluar lagi menemui mereka dan beliau bertanya, apakah yang kalian perbincangkan tadi? Mereka pun memberitahu beliau. Lantas beliau bersabda, mereka itu orang-orang yang tidak meruqyah orang lain, tidak meminta diruqyah orang lain, dan tidak bertatayur. Apa itu tatayur? Memprediksi baik buruknya sesuatu melalui penampakan burung. Malam-malam ada bunyi burung kuk, kuk. Wah, ada meninggal nih. Kuk apa gitu kan? Tidak apa namanya? Tidak menafsirkan ada kejadian-kejadian melalui kabar burung. Itu kabar burung yang begitu kan, burung yang setahu ya. Dan yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Lalu Ukasyah bin Mihsan berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di dalam golongan mereka. Maka beliau menanggapi, kamu termasuk di dalam golongan mereka. Ukasyah ini cerdas, sendiri dia, ya Rasul doain biar aku termasuk golongan mereka. Kamu termasuk, kata Rasulullah. Lalu ada orang lagi berdiri, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan mereka. Namun kali ini beliau menanggapi, kamu sudah didahului Ukasyah. Ini sebenarnya jawaban halus. Sebenarnya jawabannya apa? Kamu nggak pantas gitu. Kamu mah nggak pantas gitu ya. Jawaban halus, kamu udah kedua Ukasyah ini gitu kan. Orang banyak kan 70.000 kan yang masuk surga tanpa hisab. Tapi ada penafsiran yang lain, 70.000 itu bukan angka seperti itu, angkanya bukan. Jadi ya masing-masing dari 70.000 itu seorang bawa lagi 70.000. Jadi banyak sekali sebenarnya. Orang Arab kalau bilang 7 itu artinya banyak. 7 itu udah kata-kata 7 itu banyak. Bukan berarti bisa artinya 7, tapi bukan tidak sempit diartikan 7 aja, bisa
bisa banyak. Ya. Baik, supaya lebih jelasnya kita bacakan kandungan hadis ini. Kandungannya yang pertama, tingginya kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingat diperlihatkannya kepada beliau beberapa umat beserta nabi-nabi mereka. Ya, jadi Rasulullah itu diperlihatkan nabi-nabi terdahulu. Terlebih lagi dalam kisah Isra Mi'raj kan, Rasulullah ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ya, ketemu. Bahkan Nabi Ibrahim titip salam buat kita, ya. Sampaikan salamku kepada umatmu. Diceritain surga itu sudah disediakan, cuman masih kosong, masih tandus. Tanamannya sekarang. Ketika kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya, atau tasbih lah subhanallah, itu tumbuh satu pohon di surga. Keterangan tentang karunia Allah terhadap Nabi karena jumlah umat beliau adalah yang terbanyak dari seluruh umat. Jadi memang nanti umat Nabi Muhammad itu paling banyak. Kebenaran tidak dilihat dari banyaknya pengikut dan jumlah jari-jari yang diangkat dalam satu musyawarah. Karena ada seorang nabi yang datang pada hari kiamat bersama 2 orang, pun ada juga nabi yang datang bersama 1 orang. Bahkan ada pula nabi yang datang sendirian tanpa seorang pun bersamanya. Dari hadis tersebut diketahui bahwasanya kebenaran seorang dai tidak bisa diketahui pasti atas dasar jumlah pengikut atau kelompoknya. Kita kan mayoritas, maaf ya, mayoritas NU. Wah. Jadi tidak bisa jadi ukuran Ya, kalau NU-nya NU pendirinya kembali ke Khitoh 1926, saya jempol ya. Kan ada seruan kembali ke Khitoh 1926 ya. Itu luar biasa, itu ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu luar biasa. Tapi kenapa berikutnya ini ada itu gitu. Nah, itu yang perlu dikritisi. Ya. Maksud saya kenapa jadi ngomongin NU ya? Maksudnya begitu loh. Mayoritas itu tidak menjadi jaminan benar gitu loh. Maksudnya begitu. Ya, terlepas dari ini, mohon maaf jadi maksud saya aja. Jadi bukannya ya seperti itulah. Jadi walaupun cuma sendiri, karena ada nabi yang sendiri gitu loh. Ada nabi yang cuma 2 pengikutnya. Ya. Artinya kebenaran itu tidak bisa diukur dari mayoritas, gitu ya, mayoritas. Pemuliaan Allah terhadap umat Islam, umat ini sangat dikasihi, terbukti dari 70.000 diantaranya akan masuk surga tanpa hisab, ya. 70.000 diantaranya masuk surga tanpa hisab. Penjelasan perihal keutamaan dan ketentraman para sahabat. Kemudian keutamaan orang yang dilahirkan dalam keadaan memeluk Islam dan belum bercampur perbuatan atau keyakinan jahiliyah. Dibolehkan beristihad dalam masalah yang tidak terdapat nas atau dalil penjelasannya, dan ini ditujukan untuk mengantarkan seorang kepada kebenaran dan cara mengamalkannya. Di antara cara atau metode belajar mengajar adalah dengan pengajar mengangkat suatu permasalahan, lalu dia membiarkan para pelajar membahasnya, baru kemudian dia membenarkan mereka, ya. Jadi diangkat, ada permasalahan didiskusikan. Nah, itu namanya metode diskusi. Dalam pendidikan seperti itu, ada diskusi, tanya jawab. Kalau sekarang lagi problem basic learning. Jadi di masalah diangkat sebuah masalah, kemudian didiskusikan, kemudian ditarik kesimpulan. Dibolehkan bagi seorang ulama bertanya kepada para sahabatnya mengenai pembicaraan mereka, yakni agar dapat memberi manfaat serta menghilangkan perbedaan pendapat di antara mereka, meski mereka tidak mengajaknya membicarakan hal tersebut. Kemudian keutamaan bertawakal kepada Allah dan bersandar kepadanya dalam menolak mudarat dan menerima manfaat. Disebutkan pula tentang apa yang telah disiapkan Allah bagi orang-orang yang bertawakal, yaitu berupa ganjaran dan pahala. Ya. Orang yang bertawakal itu termasuk orang yang imannya benar. Ya, orang yang iman benar.
Kemudian bagaimana mengenai ruqyah? Ada ruqyah, upaya penyembuhan suatu penyakit dengan bacaan yang disyariatkan berupa doa-doa maksurah yang ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berupa ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun yang tidak disyariatkan adalah bacaan yang berasal dari kebiasaan tradisi jahiliyah yang mengandung kesesatan dan yang mencakup berbagai hal tidak jelas yang bertentangan dengan kebenaran iman dan kesempurnaan tawakal. Itu mengenai ruqyah. Tadi kan hadisnya dia tidak meruqyah dan tidak meminta untuk diruqyah. Tetapi di penjelasan ini dikatakan kalau memang ruqyahnya itu ada dasarnya dari Nabi, ya baik berupa bacaannya maupun tata caranya, itu tidak mengapa. Jadi yang nggak boleh itu ruqyah yang apa namanya? Kadang-kadang nggak ada bacaannya tuh, dia nempel, shut gitu doang, shut. Itu bacaan apa tuh? Komat kami, gitu. Ayo, shut. Yang diruqyah mental-mental, wah gitu. Saya pernah lihat tuh di blog G tahun berapa tuh? Sebetulnya awal-awal masih di sini. Datang ustaz, 2 orang ustaz. Yang diruqyah cewek, pegang-pegang gitu. Wah, gimana ruqyah gitu ya? Jadi kalau ruqyah itu setahu saya ya, jangan ada yang nonton kecuali keluarganya udah orang-orang suruh pergi, jangan pada nonton. Sebab setan tuh kalau tonton malah makin belagu dia gitu kan. Makin bertingkah gitu ya. Nah, jangan tonton. Jadi dia terbelagu ya, semua tonton nih gitu kan, jadi macam-macam. Terus ya pakai inilah, pakai sarung tangan kalau memang beda jenis ya. Terus bacaannya enggak qomat kamit, kedengeran apa yang dibaca, Al-Fatihah, ayat kursi, gitu-gitu aja sih. Falak Anas, falak apa namanya? Kulhu, falak binas, ya. Al-Hasr. Sebenarnya sih ya bukan ayatnya. Keimanan yang ruqyah itu kalau dia orang-orang yang dia ibadahnya bagus ya. Kalau dianya masih ya, suka maksiat ya setannya ketawa. Pernah dengar cerita siapa? Imam Abu Hanifah ya? Apa Imam Ahmad bin Hambal yang teropahnya dipinjem. Ada anak raja kesurupan, dipinjemin sendalnya itu. Udah kan bawa sendal. Itu setan lihat sendalnya lari dia. Bukan takut sama sendalnya, takut sama ketakwaan si imam itu. Suatu saat imam itu udah meninggal. Imam Abu Hanifah kalau atau Imam Ahmad bin Hambal. Meninggal tuh imam. Anak raja kesurupan lagi, dibawain sendalnya, ketawa tuh setan. Hahaha katanya. Ngapain bawa sendal katanya? Saya dulu kagum atau saya takut, saya dulu hormat sama pemilik sendal ini. Ngapain sendal lu gitu kan? Ketawain sama setan. Ya masalah ruqyah seperti itu. Jadi kalau kita tapi memang bagusnya kalau mau ruqyah sendiri aja. Ruqyah sendiri aja ya. Zikir pagi petang itu ada ruqyah. Zikir-zikir yang disyariatkan. Kita kan kalau subuh kan tidak ada ba'diyah, itu dianjurkan perbanyak zikir di sana. Sama ba'diyah asar. Asar pun enggak ada ba'diyah. Kita zikir di sana. Diharamkan bersikap pesimis untuk berbuat sesuatu karena melihat pertanda yang diyakini buruk, ya. Aduh, kayaknya enggak bakal berhasil nih. Ya. Soalnya ada pertanda ini, enggak boleh. Ya. Kita muslim itu harus optimis terus. Kenapa? Karena takdir Allah selalu yang terbaik. Hari ini mungkin kita dapat masalah pahit rasanya, tapi kita harus optimis. Oh, ini yang terbaik kok gitu. Ini yang terbaik kok. Mungkin kalau Allah nggak kasih masalah kita nggak mau sujud gitu kan? Ini terbaik. Apapun kondisi seorang mukmin itu terbaik. Kata Rasulullah apa? Menakjubkan perkara yang menimpa seorang muslim. Menakjubkan perkara yang menimpa seorang mukmin apa? Ketika dia mendapat ujian, dia bersabar dan itu baik buat dia. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan itu baik buat dia. Apapun kondisi kita itu terbaik. Hendaklah memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya demi memetik buah kebaikan. Sebagaimana perbuatan Ukasyah ketika meminta agar Rasulullah SAW memohonkan kepada Allah
terkait harapannya, ya ini supaya dia termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian keutamaan Ukasyah bin Mihsan, dan dia termasuk penghuni surga. Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahwa orang yang dipastikan masuk surga tanpa hisab tidak hanya berjumlah 10 orang, tetapi yang benar lebih dari itu. Jadi pengkhususan 10 orang sahabat ini hanya disebabkan nama mereka semua ditegaskan dalam satu hadis, ya. Jadi yang dikatakan 10 orang masuk surga itu yang disebutkan namanya. Adapun kalau berdasarkan hadis ini banyak. 70.000 tadi saya katakan tadi bukan juga 70.000, banyak sebenarnya. Jadi berpeluang buat kita juga. Ya, apalagi yang sholat jamaahnya dijaga, itu kan salah satunya masuk surga tanpa hisab, ya. Yang sholat jamaahnya dijaga. Kalau dia lagi sehat atau lagi mukim, kan kalau dia lagi sakit atau lagi safar mah itu ada rukhsah di sana. Dan orang yang terbiasa berjamaah atau terbiasa mengerjakan suatu amal, satu saat dia safar atau sakit, dia tetap terhitung mengerjakan amal itu sempurna, ya. Itu saking sayangnya Allah sama kita. Itu mungkin aja intinya tawakal itu, ya. Kalau takwa kan jalankan perintah Allah semampu kita, tinggalkan apa yang Allah larang mutlak, semuanya kita tinggalkan. Kemudian kalau tawakal ini adalah menyerahkan urusan kita sepenuhnya kepada Allah. Ya, seperti doanya Rasulullah kan? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu kan doanya Rasulullah. Rasulullah minta supaya semua urusan itu ditangani oleh Allah, ya. Jangan kau serahkan kepadaku urusanku walaupun hanya sekejap mata, walaupun sebentar, ya. Baik, sebelum ditutup akan saya bacakan satu hadis lagi yang pendek. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'idhan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Allah, kepadamu aku berserah, memasrahkan diri ini, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, dan karenamu aku melawan musuh-musuhmu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keperkasaanmu dari kesesatan diriku. Tidak ada ilah sembahan yang hak melainkan Engkau semata. Engkaulah yang maha hidup, yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Kandungan hadis ini yang pertama, kewajiban bertawakal kepada Allah. Sungguh dialah penyandang tunggal sifat-sifat kesempurnaan, dan hanya dia yang dapat dijadikan tempat bersandar, ya. Kita kalau enggak mau bersandar kepada Allah, apa kata Allah? Ya udah, kamu yakinnya sama dia, aku enggak akan bantu, gitu. Ya sudah, kamu yakin yang beri rezeki adalah kantor, Allah tutup akhirnya. Padahal kalau bertawakal, kalau takwa dan bertawakal apa tadi? Allah cukupkan kan? Allah bukakan rezeki dari pintu arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kan kalau orang takwa itu, ini ada hubungan takwa sama tawakal, ya. Takwa itu kan dia jalani saja perintah Allah, ya, tinggalkan maksiat. Kemudian di hatinya yakin sepenuhnya kepada Allah. Allah pemberi rezeki, Allah yang memelihara, Allah yang menjaga. Nah, ketika di posisi seperti itu, Allah bukakan rezeki dari pintu mana saja. Tapi kalau yakinnya sama kantor, udah segitu-segitu aja. Udah tanggal tua, minjem lagi ke warung, kasbon lagi ke kantor, ya. Itu seperti itu, terus muter gitu. Ya. Padahal urusan rezeki mah harusnya kan udah enggak ada enggak susah. Ini berasnya ngutang coba. Berarti kan ada masalah, ya. Segala sesuatu kecuali Allah akan binasa, maka itu makhluk ciptaannya tidak layak dijadikan sandaran. Ibaratnya apa? Kita ini kan minta. Kalau peminta itu bahasa Arabnya apa? As-sa'il. As-sa'il itu pengemis.
Pengemis minta sama pengemis, kira-kira kita kan orang pengemis nih, sama-sama pengemis kan, minta kalau pengemis. Kita pengemis minta sama pengemis, enggak. Ya apa namanya, kurang pantas aja gitu kan. Maka sandarkan kepada Allah. Disunahkan mengikuti Rasulullah dalam mengucapkan kalimat yang sempurna lagi padat makna, seperti halnya doa tersebut yang mengungkapkan kesungguhan iman dan puncak keyakinan, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kami, begitu kan kata Rasulullah. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan, ya. Kita mengamalkan ini luar biasa kalau diamalkan. Jadi bukan hanya sebatas pengetahuan saja, ya. Kita amalkan bagaimana kita kerjakan semua perintah Allah semampu kita, jauhi larangan Allah sekecil apapun, kita jauhi larangan Allah. Kemudian juga kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Serahkan semua permasalahan kita kepada Allah, ya. Maka see what will happen, kata Martugu begitu, ya. Lihat apa yang akan terjadi. Keajaiban demi keajaiban. Dan memang hidup ini keajaiban sebenarnya. Baik, demikian hadanallahu wa ikum ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.